Pon, ini sebenarnya kita di mana? Yang mengirim kita di mana ini, Mas Pon? Ya Allah. Bingung nih Mas Ais. Ini yang keterlaluan. Kita nggak dikasih perbekalan atau pulang dulu seperti itu Mas Ais. Iya, Mas Pon. Nah, kita belum makan lagi. Kan kita langsung tepar ya Mas Ais ya. Iya. Ini baru siuman ini. Tahu-tahu udah di sini. Coba kita sambil jalan sambil ada buah atau apa, Mas Pon, buat ngisi perut kita. Ini jalannya atas Mas Ais. Ini seperti aliran air ini. Tapi Mas Pon, itu buah atau itu? Buah ini. Itu bisa dimakan gak itu, Mas Pon? Tahu buah apa ini? Tapi masih mentah kayaknya. Keras. Kita jalan lagi, Mas Pon. Naik cepat kita ini. Ya, ngikutin. Ini entah Ini ya. lidikan atau memang jalan air. Gak tahu, ini kita coba jalan aja, Mas Pon. Ini saya nggak pakai sepatu lagi. Ya Allah. Apa itu? Astagfirullah. Astagfirullah. Dingin Mas. Saya lebih-lebih, Mas Pon. Buset bawa ini ketu nih. Duh, ini saya gimana, saya pakai pakaian pendek lagi. Kedinginan ini Mas Ais. Astagfirullah. Itu saya bawa ketu nih. Dingin banget. Saya sebenarnya menggigil ini, saya tahan ini, Mas Pon. Astagfirullah. Kita lagi jalan, Mas Pon. Oh, kita bikin api apa ini? Dan nanti kita cari tempat yang pas. Tapi ini dengan ini dia masih bisa menerangi nih Mas Ais. Iya.
Astagfirullah. Nanti kalau kita naik lagi, makin berbahaya. Iya Mas Wan. Tapi kita harus mencari jalan kemana. Astagfirullah. Udah Mas Wan, kita jalan terus aja dulu, cari tempat yang memang ya nanti otomatis kita bermalam di sini. Tuh, kabutnya udah mulai turun lagi. Itu Mas, kelihatan gak itu? Iya, Dari sini kelihatan kita kabutnya turun. asli nih. Saya tuh sampai ini lur apa namanya bengkersen. Tangannya dingin semua tuh. Iya. Repot. Astagfirullah. Ya Mas Wan, kita jalan lagi Mas Wan. Ini apanya udah mulai kering, kedinginan. Rokok enggak? Iya Mas Wan, nanti aja nanti. Saya tuh penasaran kita itu lagi di mana gitu loh Mas Wan. Nanti ada binatang buas gimana nih Mas Pon? Astagfirullah. Seperti ada lemparan. Ya Allah. Ini kita lagi ketinggian ini Mas Pon, pasti ini saya yakin. Lalu udah dingin banget. Dengar nggak suara? Saya dengar Mas Pon. Ini nggak bisa dilalui turun. Terus kita lewat mana ini tadi Mas Pon? Harusnya sih kalau sana teman. Takutnya kesasar. Lah ini kita sudah dikatakan nyasar ini. Enggak. Mas Pon. Bismillah. Allah Akbar. Ini banyak sekali daun pakis nih Mas Ais. Iya. Ini bisa disayur nanti kita ini. Tapi aja ini pakai apa? Kita nggak ada peralatan apa-apa, mau dikunyah. Aduh, banyak pakisnya ini. Bisa disayur. Coba kita mau masak pakai apa ya? Nah makanya. Waduh nih, yang kurang ajar ini ya. Kirim kita ke sini tanpa perbekalan apapun. Astagfirullah. Nanti kita coba panggil Eyang. Memang ini perlu resiko nih Mas. Kayaknya jalan kemana lagi nih Mas Pon? Ini udah makin dingin loh. Majukan saja perjalanan Mas Ais. Kita mencari tempat yang seperti ini agak terbuka. Dan kalau di sini tidak mungkin kita beristirahat. Astagfirullah sedulur. Ini kita tidak tahu kita sedang di mana. Tapi ini kita mencoba mencari jalan untuk mencari tempat nantinya kita untuk bermalam. Soalnya dari semalam semenjak kita diteleport, kita tuh baru siuman tadi ya Mas Wan. Astagfirullah. Makanya
Ini kita baru bisa, astagfirullah, melanjutkan perjalanan untuk menemui atau mencari pertapa Brahma Kusuma namanya ya Mas Pan. Agar kita dapat mengalahkan dukun Tunggul AWAW, Tunggul KWKW ya Mas Pan. Tunggul KWKW dengan kendi saktinya, karena kendi sakti itu dapat menghisap semua hal. Ya Mas Pan, jalan lagi saja lah. Takutnya nanti kita terhambat di sini sampai malam, kita belum menemukan tempat untuk kita berteduh. Saya ada yang ngikutin loh. Rasanya Mas Pan. Saya tuh merasa kayak ada yang ngikutin Mas Pan. Dari tadi. Yang namanya di hutan pasti seperti ada yang mengawasi. Iya Mas Pan. Ntar apa itu, ada apa itu? Seperti ada pelang merah apa? Ini itu ada tulisan itu. Ada keterangan atau apa itu? Astagfirullahaladzim. Apa itu Mas Pan? Oh. Saya katakan ya, harimau ini Mas Pan. Atau kata binatang buas di sini. Telur kita menemukan papan petunjuk ini. Sementara kita lagi di mana? Aduh, ini bukan jalan ini Mas Pon, Mas Pon. Apa itu tulisannya Mas Pon? Kita lagi di mana itu? Barangkali itu papan petunjuk. Astagfirullah. Tapi jalur pendakian. Apa tulisannya Mas Pon? Duh, ini jalannya susah, Lur. Bukan jalur pendakian. Waduh. Berarti kita benar-benar masuk ke zona yang sebenarnya mungkin tidak boleh kita jamah ini Mas Pon. Oh iya, bukan jalur pendakian. Tuh. Bukan jalur pendakian, betul. Kabutnya udah mulai turun sedulur. Jadi kita akan lebih jauh lagi. Tuh, kita putar balik lagi atau gimana ini? Kabutnya kelihatan ya. Kelihatan Mas Pon. Sini kita gimana ini? Duh, ini curam banget lagi, Lur. Semoga nanti si Eyang memberi solusi. Kalau kita seperti ini susah untuk melanjutkan perjalanan Mas Ais. Dan nanti kita bisa mati konyol ini. Aduh, ini kita off dulu aja Mas Pon. Ya. Sampai menghemat baterai. Kenapa? Ya kan karena dingin sekali Mas Pon. Astagfirullah, saya juga udah dingin banget. Ini udah mulai gelap. Ini kayak kita itu balik lagi gitu loh Mas Pon. Ini kita sudah muter loh.
Aduh, Jadi seperti sama. jalurnya seperti sama lur, bener kan? Allahu Akbar. Mas Pon, kita di mana sih ini? Dari tadi kita menemukan papan peringatan. Aduh, ya Allah. Ini juga kayak bekas sungai kering ini, Mas Pon. Ini seperti saluran air lagi ini, Mas. Benar-benar ini hutan belantara, lur. Sepertinya sih kalau saya melihat, Mas Pon, mungkin di sebagian area tempat ini adalah area pendakian. Karena terpasang papan-papan kan. Cuma kan papan-papan di sini kan semuanya peringatannya mengatakan bahwa ini bukan area untuk pendakian, bukan jalur pendakian gitu loh. Artinya kan sebagian wilayah ini ada untuk mendaki. Dan mungkin ini salah satu jalur pendakiannya mungkin bisa jadi. Mungkin. Oke, itu jauh banget loh. Batu-batu ini. Kita udah jauh banget, Mas Pon, melangkah. Dan kita belum menemukan jalur pendakian atau camp atau pos atau apa. Coba ini kita sudah menemukan jalan yang layak untuk jalan manusia. Coba siapa tahu kita ketemu sama pendaki atau mungkin orang yang bisa kita tanyai mengenai informasi lokasi ini. Astagfirullah. Ya Allah, sedulur. Astagfirullah. Kita lihat seperti ada bekas-bekas. Nah kan, Minuman. ini bekas minuman. Mudah-mudahan kita bisa ketemu sama Manusia. orang. Mas Pon, ini sudah lebih baik dari tempat sebelumnya. Ya meskipun sama-sama serem juga sih tetap. Kalau saya tenggorok dulu dingin banget. Aduh, ya Allah. Kita ya. Kita mau lanjut lagi. Ya kita coba jalan lagi. Nanti kalau kita balik lagi ke sini, Mas Pon, untuk kita beristirahat. Kalau hujan ya nggak tahu lah kita. Kalau hujan kita bikin tenda ala kadarnya. Iya. Guys. Kita cari tempat atau pohon yang besar. Mati. Mas Pon, ini melihat dari jalanan ini kan, ini adalah bebatuan yang dibawa ke sini. Artinya ada akses jalan masyarakat atau orang ke tempat ini. Cuma dari tadi kita belum menemukan, sedulur. Yang kita temukan hanyalah papan-papan yang melarang area ini untuk didatangi gitu loh. Baru di sini kita belum menemukan papan itu lagi ya, Mas Pon. Untuk apapun apa. Iya.
Ini kita coba berjalan terus dulu untuk mencari tempat yang mungkin lebih aman dari binatang. Nanti apa saja kalau nggak ketemu atau ketemu tempat yang lebih rimbun lagi, mungkin kita akan balik lagi ke sini. Karena di sini ada akses jalan. Saya yakin ini dilalui oleh orang. Jadi kemungkinan ini sementara tempat yang paling aman yang bisa kita temukan. Kosak-kosak Mas Ais. Nah, sana apa ya? Lah, jangan bikin panik Mas Pon. Ini kita sudah melewati jalan, ternyata sampai di sini doang ya Mas Pon. Jalan yang tadi tapak itu cuma sampai di sini doang, Lur. Ini agak tenggara nih Mas Ais. Iya, ini memang agak lebih space pohonnya lebih renggang, tapi tetap seram juga. Tapi kan kita naik-naik ya, setelah kita naik ternyata ada dataran seperti ini. Iya. Ini enak banget. Kira-kira nanti Mas Pon, sebentar. Di dalam dengar seperti orang ngobrol nggak? dari tadi kayak ada yang ngikutin. Lur, ini di sini saya mendengar banyak orang ngobrol. Jangan-jangan di sana, di depan sana Mas Pon, ada orang ngecamp. Soalnya dari depan sana, Lur. Kalian dengar nggak suaranya itu? Ada perempuannya juga, Mas Pon. Ya, coba kita cari. Ini seperti suara orang-orang pada ngecamp ini. Alhamdulillah, ya Allah. Mudah-mudahan kita ketemu sama pendaki, Mas Pon. Ada suara ketika tadi. Bunyinya apa monyet ya Mas? Nggak tahu, so yang pasti saya fokus sama suara orang itu. Siapa tahu itu suara orang-orang pada ngecamp. Soalnya sih dari arah sebelah sana Mas Pon, kita coba jalan ke sana saja. Sana saja. Ke sana saja. Soalnya dari arah sebelah sana. Soalnya kalau kita kayak gitu terus kita lontang-lantung di sini tanpa petunjuk, yang dipanggil juga tidak datang-datang. Nanti bisa takutnya kita konyol di sini. Astagfirullahaladzim. Mas, seperti ada orang itu di sana Mas. Di mana? Coba kita tengokin Mas Pon. Panggil aja, panggil. Laki-laki atau perempuan Mas Pon? Wah, gelap. Tidak ada penghuni. Oh, iya, ini kita. Bentar. Tuh, ini Mas Pon katanya lihat. Orang saya sih nggak kulihat tadi, katanya di sebelah sana. Terus buat tanya. Aduh. Allah Akbar. Mudah-mudahan kita bisa mendapat petunjuk, Lur. Nah, Mas Pon melihat orang. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Saya jatuh. Astagfirullah. Sudah Mas Pon. Apa ini? Ini Mas Pon. Ada papan petunjuk lagi. Nggak lihat nih. Astagfirullah. Apa ini? Apa yang tulisannya Mas? Alas lali jiwo. Kali jiwo. Astagfirullah. Wah, tadi
Kita lagi di alas. Ini alas Lali Jiwo, maksudnya ini nama alasnya ya berarti ya Mas ya? Ya itu kan jelas ada tulisan alas Mas Pon. Berarti ini alasnya alas Lali Jiwo. Astagfirullah namanya. Serem banget namanya. Astagfirullah sebentar lur. Ya Allah sedulur. Kita bisa saya langsung mulutnya susah. Kita Astagfirullah. Kita ternyata menurut papan sedulur ini depan kita berada di alas Lali Jiwo. Dan saya nggak tahu Mas Pon, alas Lali Jiwo itu alas di mana? Nanti sedulur, kalau video ini sudah tayang, tolong jangan komen, ke. Ini alas Lali Jiwo itu di mana? Astagfirullah. Namanya ngeri juga. Kan kalau astagfirullah. Orang tadi yang saya lihat kemana ya Mas? Astagfirullah iya ya Mas Pon. Astagfirullah. Dengar nggak Mas? Dengar nggak? Suara orang Suara orang ramai. rame. Dan seperti ada suara gamelan. Astagfirullah ya Mas Pon. Dengar nggak? Dingin banget juga. Iya Mas Pon saya dengar. Kayak migrain. Istighfar Mas Pon, istighfar. Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, sedulur. Kita berada di alas Lali Jiwo. Kita nggak tahu seluk-beluk mengenai lokasi ini. Dan ini sangat luas banget Mas. Makanya sepanjang kita berjalan Mas Pon, Tidak menemukan jalan besar. tidak menemukan jalan keluar. Hanya jalan-jalan kecil. Suaranya kok semakin dekat Mas Pon. Astagfirullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya itu Mas Pon mendengar nama Lali Jiwo itu, saya mulai ngerasa bergejolak. Nama Lali kan lupa. Lali itu bahasa Jawanya lupa. Jiwo itu kan jiwa. Ya. Artinya alas itu kan sebuah tempat yang hutan atau perbukitan atau apa dan sebagainya yang berbunyi hutan lah alas itu. Artinya kan alas lupa jiwa Mas Pon. Mas Pon jangan gegabah dulu. Kita nggak tahu ini. Jangan diikuti suara gamelan itu, bahaya. Kita nggak tahu loh. Maksudnya itu suara orang atau jangan sembarangan Mas Pon. Jangan sembarangan, sini dulu sini. Kamu bilang buah jadi saya mau turun ini. Perut saya keloncongan juga. Mana Mas Pon? Bukan. Tuh, kepala saya bikin pusing. Saking dinginnya. Apa kita beristirahat dulu ya Mas Pon? Suara. Itu kedengaran lagi Mas. Kedinginan. Kita jangan fokus dengan suara itu Mas Pon. Ada suara motor juga. Masa di tengah alas ada motor. Makanya itu Mas Pon. Astagfirullah. Jadi di sini seperti ada kehidupan. Apa manusia atau bukan? Ini gimana kita nih? Nyari tempat untuk istirahat dulu atau gimana? Pastinya iya Mas Pon. Karena nanti kita juga akan tetap bermalam di sini. Yang dipanggil tidak datang-datang Mas Pon. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah sedulur. Astagfirullahaladzim.
Mas Pon jangan gegabah dulu, tadi suaranya dari sebelah sana. Sebaiknya kita putar arah saja. Allahu Akbar. Apa itu, Mas? Ada suara lolongan. Raungan maksudnya Mas Pon. Itu kayak suara beruang. Astagfirullah. Ada yang melintas. Mas Pon. Ini kayak suaranya mendekat ini. Mari batu suaranya, Mas. Suara seperti mendekat. Iya. Astagfirullah itu Mas Pon. Allahu Akbar. Allahu Akbar lari Mas Pon. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Hati Mas Pon. Allahu Akbar. Innalillahi. Mas, tungguin Mas Pon. Astagfirullah. Iya. Iya. Allahu Akbar. Astagfirullah. Hati Mas Pon. Dari tadi kita diserang terus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ampun. Astagfirullah, Allahu Akbar. Innalillahi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullah. Oh, keren banget, Mas. Astagfirullah. Allahu Akbar. Kaki saya nyangkut. Astagfirullah. Kaki saya nyangkut. Astagfirullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Astagfirullah. Sedulur. Dari tadi kita diserang terus ya Mas Pon. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini Mas, kita menemukan pohon-pohon yang familiar ini. Oh iya Mas Pon. Gak berasa. Mas Pon, dari hutan pinus kita nggak berasa. Kita nggak tahu sudah melangkah berapa puluhan kilo. Sekarang kita menemukan, saya baru ngeh. Sampai gelap ini Mas. Sampai gelap. Saya baru ngeh kalau sekarang pepohonannya sudah pepohonan sudah bukan pinus lagi. Yang artinya kita sudah keluar dari alas Halijiwo. Tapi kita tidak tahu sekarang kita di mana lagi nih. Betul, karena Astagfirullah. pohon-pohon itu bisa tumbuh di mana saja. Mas. Betul. Kita sudah keluar atau belum sebenarnya kita tidak tahu Mas Pon. Tapi melihat dari pepohonannya sudah berbeda. Ini bisa jadi ketemu sana alas lagi Mas. Aduh. Astagfirullah. Ini saya ketusuk-tusuk. Aduh. Astagfirullahaladzim. Coba kita jalan lagi Mas Pon. Astagfirullah. Ini barunya seperti ini. Hati-hati Mas Pon. Ini kan nggak pakai sepatu itu. Astagfirullah. Tapi kita kan diserang binatang itu Mas. Iya makanya kan tadi kita kocar-kacir terus. Video yang dari kita dikejar harimau kan juga nggak ada. Saya sudah nggak bisa terkendali. Lari sekali-kali nabrak pohon. Ini juga dada saya masih sakit ini. Aduh, untung aja perangkatnya aman masih. Cuma ngelek doang tadi. Ini tambah harimau juga ini Mas Pon. Astagfirullahaladzim. Ini sudah semakin rimbun Mas Pon. Tapi ini masih banyak pohon pakis. Berarti kita masih di daerah pegunungan ini Mas Pon. Aduh Mas Pon. Iya Mas Pon. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makhluk. Mas Pon. Nantang nih Mas. Jangan Mas Pon. Soalnya saat ini kita sedang mode off, jangan.
bahaya. Kita cari aman saja, fokus pada tujuan kita untuk mencari pertapa itu. Mas Pur, hati-hati. Kita tidak berani menantang makhluk dulu ya sedulur ya, karena yang dikhawatirkan tiba-tiba menyerang kita. Kita fokus Mas Pon pada tujuan kita. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuhan Mas Pon. Hati Mas Pon. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Hati-hati Mas. Sini aja Mas. Oke Mas Pon. Astagfirullah. Ini kita nggak tahu kemana lagi nih Mas Pon. Ini kita masih tetap berada di ketinggian ini Mas Pon. Betul ini. Astagfirullah. Kita turun cari yang agak rataan Mas, untuk kita istirahat. Oke Mas Pon, kita coba cari tempatnya. Allahu Akbar. Dan dia seperti di atas ada banyak sekali makhluk-makhluk yang mengawasi kita Mas. Sudah pegang saja Mas Pon, kita fokus pada tujuan kita saja. Karena kita sedang tidak mumpuni. Gimana caranya kita bisa keluar dan menemukan pertapa itu. Sayangnya dari tadi kita dokumentasi videonya hilang Mas Pon. Aku ya. Iya. Maksudnya di mana kita itu bertemu banyak makhluk loh. Kita, aduh, tunggang langgang. Nanti waktu saya ngerekam itu kepencet, saya lupa tadi. Makanya Mas Pon. Astagfirullah. Hati Mas Pon. Allahu Akbar. Astagfirullah. Allahu Akbar. Innalillahi. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Apa itu tadi Mas Pon? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aduh. Aduh, duri. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Tunggu Mas Pon, tunggu. Astagfirullah. Mas Pon? Kenapa kalian lari? Oh, ini bukan Mas Pon ini, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia menjawab salam saya. Berarti seperti ini makhluk baik ini. Mohon maaf, Kisanak atau Tuan. Mengapa engkau masuk ke dalam tubuh teman saya? Justru saya yang harusnya bertanya. Kenapa kalian ada di lokasi ini? Mohon maaf, Mbah. Perkenalkanlah terlebih dahulu. Saya Rais Ika Prasetyo dan tubuh yang sedang jenengan masuk itu adalah teman saya, yaitu Mas Pon. Kenapa kau lari? Mohon maaf, Mbah, karena tadi teman saya, Mas Pon, lari. Jadi saya ikut lari karena terkejut, Mbah. Mohon maaf sekali jika itu adalah suatu hal kesalahan di mata Mbah. Jika diperkenankan, bolehkah kami tahu siapa nama Mbah? Saya Mutajab. Apakah Mbah benar yang tadi bertemu dengan kami di sana? Betul itu saya. Apa
Apa yang kalian cari di tempat ini? Kami sesungguhnya memiliki suatu misi dan juga tujuan, Mbah. Apa itu? Untuk mencari pertapa yang bernama Brahma Kusuma. Di sini banyak yang melakukan pertapaan di tempat ini. Astagfirullah, banyak ternyata. Aduh. Tapi memang kami belum menemukan titik dari tujuan kami, Mbah. Barangkali Mbah mengetahui di mana letak pertapa yang bernama Brahma Kusuma. Pertapa, Mbah. Saya mendengar nama itu. Tapi belum pernah berjumpa. Aduh. Lantas, mohon maaf, Mbah. Ini saya sedang di mana? Ini alas Arjuna atau Gunung Arjuna. Oh, saya berada di Gunung Arjuna. Saya kira saya sudah keluar dari Gunung Arjuna. Karena saya sudah berjalan berpuluh-puluh kilo, bahkan mungkin beratus-ratus kilo. Karena dari di mana kami mengetahui alas Tali Juwo, Mbah. Ya, Lali Jiwo. Itu nama lainnya. Berarti saya masih berada di alas Tali Jiwo. Ya, Tapi dari pandangan saya, Mbah, mohon maaf. Ini untuk tumbuh-tumbuhannya sudah berbeda. ya. Memang dulunya tempat ini seperti tempat yang lainnya. Pernah ditempati oleh bangsa kalian manusia. Dan pernah juga didatangi oleh manusia di seberang sana. Manusia di seberang sana maksudnya? Di lain benua. Oh, luar negeri. Masya Allah. Lantas, apakah dapat Mbah memberikan informasi mengenai pertapa Brahma Kusuma? Tempat ini sangat luas. Dan banyak sekali kerajaan-kerajaan iblis yang menghuni tempat ini. Astagfirullahaladzim. Dan jaga raga kalian agar tidak tersesat dalam kebingungan atau kesesatan. Enggak, Mbah, terima kasih. Tapi memang jujur saja, dari kami menginjak tempat ini, kami sudah bertemu banyak makhluk-makhluk. Bahkan kami lari tunggang langgang karena diserang. Juga dikejar-kejar binatang di sini, Mbah. Pastinya. Satu hal lagi. Siapa yang mengirim kalian ke lokasi ini? Yang mengirim kami ke lokasi ini, itu adalah eyang saya. Yang siapa? Beliau bernama Eyang Said Umar. Astaga. Duduklah. Terima kasih, Mbah. Saya mengetahui nama tersebut. Maksudnya Eyang Said. Ya, Oh, berarti Mbah mengenal Eyang Said. Yang mengirim kami beliau, Mbah. Karena kami sedang mengalami sebuah hal yang buruk, yaitu kami sedang menghadapi manusia yang memiliki kekuatan dahsyat, juga memiliki sebuah pusaka kendi sakti, yang mana kendi itu telah digunakan oleh manusia itu untuk bertindak semena-mena
Bahkan sudah banyak korban yang dihisap oleh Kandi Sakti tersebut. Oh iya, saya tahu manusia itu. Mbah juga mengenalnya. Ya, saya pun wilayah tempat ini. Berarti Mbah ini adalah sohibul wilayah tempat ini. Iya, Artinya Mbah mengetahui seluk-beluk mengenai tempat ini. iya. Perlu saya jelaskan lagi. Iya, monggo Mbah, karena saya sangat memerlukan informasi. Tunggul KW-KW ini sama seperti kalian dulunya. Sama seperti saya. Iya, ia datang ke sini masih dalam keadaan lugu dan baik hati. Lantas, Dia melakukan pertapaan sampailah didatangi oleh Brahma Kusuma. Di mana Brahma Kusuma ini memberikan semua ilmu yang pernah ia ajari. Karena memiliki kesaktian yang luar biasa, muncullah sifat sombong. Makanya di tempat ini jangan sekali-kali merasa dirimu lebih hebat, lebih pandai, lebih pintar. Karena aturan di tempat ini dilarang sombong, dilarang menggunakan pakaian merah seperti yang kau kenakan. dilarang menggunakan pakaian merah. Tapi itu semuanya hanyalah kiasan. Karena Tunggul KW-KW saat datang ke sini memakai pakaian merah. Astagfirullah. Dan telah menodai tanah ini dengan darah. Itulah pantangan dari tempat ini. Oh, itu mengapa ketika datang ke tempat ini tidak boleh menggunakan pakaian merah? Ya, tergantung daripada manusianya. Apabila datang ke sini, sudah merasa sakti, dan di luar sana sombong, akan tertutup bagi mereka untuk datang ke tempat ini. Sebentar, Ma. Saya baru menyadari. Kami datang ke tempat ini benar-benar seperti bayi baru lahir. Ya, Karena kekuatan kami semua telah dihisap oleh Kandi Sakti. Lalu Eyang kami mengirim kami ke tempat ini. Apakah itu sebuah cara Eyang untuk kami dapat berkesinambungan dengan penghuni wilayah ini, dengan kami yang tidak membawa suatu bekal keilmuan apapun? perlu kau ketahui, manusia. Tidak semudah itu kau mencari Brahma Kusuma. Karena tempat ini sangat luas. Bahkan saya sendiri tidak bisa melacak atau merasakan energi dari beliau. Perlu kesabaran dan jiwa yang besar. Keikhlasan, kekuatan, baik dalam diri maupun batin. Artinya Mbah benar-benar tidak dapat membantu kami Ya, untuk menunjukkan di mana pertapa Brahma Kusuma itu. tidak. Saya hanya memberikan informasi yang saya punya. Astagfirullah. Sampaikan salam saya kepada eyang kalian. Baik, Mbah, pastilah akan kami sampaikan.
Dan dengan apalagi kami harus mencari informasi mengenai Pertapa Brahma Kusuma. Sementara kami ibarat bayi yang baru lahir, lalu dilepaskan di dalam belantaranya alam ini. Wah, Saya memberikan saran. Ulanglah terlebih dahulu. Karena di depan sana banyak sekali halangan dan ancaman yang sangat serius dan membahayakan. ya, memang Mbah, kami datang ke tempat ini tanpa suatu pembekalan apapun. Kami hanya merasakan sebuah penderitaan dari korban-korban yang menjadi korban manusia pemilik kendi sakti itu. Akhirnya kami memutuskan untuk berangkat tanpa suatu perhitungan juga pembekalan apapun. Bahkan kami tertatih-tatih untuk makan saja di tempat ini. Tetapi kami selalu percaya kebaikan yang dilakukan akan melahirkan kebaikan pula, baik untuk diri kami ataupun para saudara juga saudari kami di luar sana. Itu yang membuat kami sampai di tempat ini, Mbah. Bawalah perbekalan yang cukup untuk diri kalian sendiri. Baik, Mbah. Terima kasih banyak atas informasinya. Dan saya, Raesika Prasetyo, juga teman saya, Mas Pon, memohon maaf jika kami datang ke tempat ini melakukan kesalahan, baik disengaja ataupun tidak sengaja. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, Mbah. Ya, Dan salam. astagfirullah, Mas Pon. Mas Pon. Oh, Mas Pon. Istighfar, Mas Pon. Istighfar dulu. Istighfar, Mas Pon. Istighfar. Kok saya lemes banget ini, Mas Res ini. Kenapa? Lemes ini. Saya juga lemes. Ini suara saya juga udah. Pusing kepala ini. Aduh. Astagfirullah. Ini harus cari makan ini, Mas Res ini. Iya. Saya nggak kuat ini perut saya ini. Sama saya juga sudah letih sekali. Astagfirullah. Ayo sudah, kita coba sambil cari jalan keluar untuk keluar. Kita coba nanti panggil Eyang lagi, Mas Pon, untuk membicarakan tindakan yang akan kita lakukan. Karena ini benar-benar kita tanpa pembekalan apapun. Bahkan kita untuk makan saja kita kewalahan, Mas Pon. Astagfirullah. Dan kita tidak tahu bahaya yang seperti apa yang akan menghadapi kita ke depan. Astagfirullah, ya Allah. Saya juga sudah cukup lelah, Mas Pon. Saya sudah mulai merasa ngantuk ini. Astagfirullah. Mas Pon, hati-hati. Itu ada pohon pisang. Ini. Ada buahnya nggak itu, Mas Pon? Coba. Kita cari. Masya Allah, ini di tempat seperti ini ada pohon pisang cuma satu-satunya lagi, Mas Pon. Muka-muka di depan ada. Astagfirullah. Mudah-mudahan ada. Kita sudah menemukan ini, pepohonan yang ada buahnya nih, Lur. Mudah-mudahan ini sebagai tanda kita dekat dengan pemukiman atau ada tumbuh-tumbuhan yang bisa kita makan nantinya, Lur. Saya mendengar seperti ada suara kritikan air, Mas Rais. Suara kecikan air. Bentar, Mas Pon, saya turun dulu. Astagfirullahaladzim. Oh, iya, Mas Pon. Wah, sepertinya di sini ada sumber air ini. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Itu. Ada suara harimau. Hah? Mas Pon. Ya turun, Mas Rais turun. Hah?
Tunggu. Ada suara harimau, Mas Pon. Allahu Akbar. Ini takutnya ada harimau di sini. Astagfirullah. Nah, ini kita jalan setapak ini, Mas Pon. Astagfirullah. Mas Pon. Shh. Sebentar, ini ada suaranya. Ini seperti dekat kita jangan melakukan gerakan dulu. Ini harimau ini. Saya yakin ini harimau. Ini harimau, saya yakin ini. Ini harimau. Kan kita cuma ini prosesnya ini. Semoga kita nemu buah ya, Mas Adi. Tadi Mas Pon, ini suara harimau-nya seperti dekat dengan kita loh. Ini berarti apa, Mas? Kalau ke sana kayaknya lebih dalam lagi tuh. Hah? Ke sana itu terus kan dengan suara air sih, Mas. Nanti dulu Mas Pon, jangan gegabah dulu. Takutnya binatang kok. Ini kayak lidikan yang tadi sore nih, Mas ya. Hah? Ini dimakan harimau, repot kita Mas Pon. Alhamdulillah. Serem banget nih. Ini santannya udah kelap-kelip. Hati-hati Mas Pon. Astagfirullahaladzim, itu harimau Mas Pon, lari. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Harimau Pon. Lari. Cepat. Astagfirullah. Allah Akbar. Harimau. Ini harimau Mas Pon. Cepat. Jadi tadi ceplos. Jadi kemana tadi Mas Pon? Tunggu. Diam dulu. Mas, senternya mati.